Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriman US dengan NIM 22330303887. Saya mahasiswa dari Universitas Penema Indonesia, Fakultas Sains and Teknologi, Prodi Teknik Informatika. Tepatnya saya dari kelas 7 pagi E. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis SQA untuk studi kasus sistem kantin digital. Nah, sistem ini bukan sekedar aplikasi, tapi core operasional kantin sekolah. Mengingat volume transaksi yang tinggi dan waktu istirahat yang singkat, kualitas perangkat lunak menjadi sangat krusial. Kita masuk ke poin pertama, yaitu aspek prioritas kualitas. Di sini, mengingat sistem ini menangani transaksi keuangan di lingkungan sekolah yang padat, berikut adalah tiga pilar utama kualitas yang tidak boleh ditawar. Pertama, keamanan data. Ini mutlak kita harus menjamin saldo siswa aman dari manipulasi atau kehilangan. Jika saldo bisa diretas, kepercayaan orang tua akan hilang total. Kita harus fokus pada perlindungan transaksi. Yang kedua, kita masuk ke kecepatan. Nah, waktu istirahat hanya 30 menit. Transaksi QR scan wajib instan. Targetnya kurang dari 2 detik. Setiap penundaan akan menyebabkan antrian panjang dan kekacauan. Nah, masuk ke fase ketiganya, yaitu kemudahan. Nah, di bagian kemudahan ini, petugas kantin mungkin tidak paham teknologi kompleks. Antarmuka UI, kasir harus sesederhana mungkin dengan tombol yang besar dan jelas. Lalu kita masuk ke bagian implementasi model ISO. Nah, bagaimana kita memetakan kualitas ini ke standar internasional yaitu ISO IS 25010. Nah, mari kita fokus pada tiga karakteristik utama. Yang pertama, kesesuaian fungsional. Sistem harus akurat dalam kalkulasi fungsional. Top up 50.000 harus masuk 50.000, tidak boleh ada pembulatan yang merugikan. Lalu kita masuk ke keandalan. Fokus pada ketersediaan. Sistem harus up terus selama jam sekolah. Server down saat makan siang adalah skenario terburuk. Lalu kita masuk ke portabilitas. Nah, di portabilitas ini kita fokus pada kemampuan beradaptasi dan kemampuan instalasi. Aplikasi harus berjalan lancar di berbagai perangkat, termasuk HP Android, low-end atau RAM 2 GB, dan tampilan harus responsif. Nah, untuk mengukur ini, kita menetapkan metrik teknis yang jelas, yaitu keandalan. Keandalannya menargetkan MTBV kurang 720 jam atau setara dengan 30 hari tanpa crash. Lalu kecepatannya, responnya yaitu kurang 200 ms pada persentil ke 95. Nah, keamanan ini wajib lulus pen test tanpa kerentanan kritis. Jadi masuk ke bagian integrasi QA dalam SDLC. Dalam proses pengembangan QA diimplementasikan secara aktif, bukan hanya di akhir. Perhatikan diagram alir ini. Di sini unit test dilakukan oleh developer saat coding untuk memastikan kode berfungsi benar. Setelah itu integrasi kita masuk ke sistem test. Lalu kualitas baru dikatakan expand setelah melewati UIT user. Nah, yang melibatkan perwakilan, siswa, dan petugas kantin. Jika ditolak, kembali ke dev. Lalu ini rencananya, ini dokumen-dokumen SKA plan-nya yaitu meliputi di sini ada lingkup di mana fokus pada modul pembayaran QR, manajemen saldo dan laporan harian kantin. Lalu kita masuk ke Torch, di mana menggunakan Postman untuk API text, Selenium untuk UI web, dan Gmeter untuk launch text. Lalu masuk ke kriteria rilis.
Di sini harus mencapai zero critical bugs dan 95% test case expansion. Lalu kita masuk ke konsep verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi adalah dua pilar penting. Mereka menjawab dua pertanyaan berbeda. Nah, verifikasi fokus pada internal, di mana tujuannya memastikan software dibangun sesuai spesifik teknik, contoh, implementasi kode review oleh senior programmer untuk mengecek pengguna database transaction saat potong saldo, dan unit testing untuk mencegah saldo minus. Nah, sedangkan validasi fokus pada eksternalnya atau pengguna. Tujuannya memastikan software memenuhi kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah nyata. Contoh, dengan ibu kantin untuk menguji kemudahan tombol kasir dan skenario real seperti menguji kecepatan saat dipakai 50 siswa serentak. Kita masuk ke skenario pengujian. Sebagai penutup, berikut adalah contoh spesifik dari skenario pengujian yang akan saya jalankan. Nah, login dengan password salah. Menguji login dengan password acak atau salah, harapannya sistem harus menolak akses dan menampilkan pesan error yang jelas tanpa mengalami crash. Lalu di pembayaran melebihi saldo. Di sini Di sini adalah skenarionya yang kritis. Saldo misalnya 10.000, coba scan barang 15.000. Harapannya transaksi gagal total dong, karena nggak sesuai kan. Nah, muncul pesan saldo tidak cukup, dan saldo siswa harus tetap 10.000, tidak boleh terpotong atau minus. Lalu masuk ke history. Nah, di history ini harapannya respon berisi data transaksi terbaru dengan status 200 K 200 oke gitu. Demikian presentasi analisis SQA saya untuk sistem kantin digital. Saya percaya dengan fokus pada keamanan, kecepatan, dan kemudahan, serta implementasi VNV dan metrik ISO yang ketat, sistem ini dapat berjalan dengan kualitas tinggi. Kualitas tinggi. Hanya ini yang bisa saya presentasikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.